warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam taklim Sabtu pagi. Kali ini kami akan menyajikan tentang bagaimana hukum pajak menurut Islam. Nanti kita ikuti ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka taklim ini dengan membaca suratul Fatihah, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di Masjid Babu Salam ini karena sakit, dan diteruskan doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ma yanfa'ni wanfa'ni bima uluyidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa'udhu billahi min matna ahwalu ahlin nar. Allahumma ij'al amali kullihi sholihan waj'alhu liwajhika kholisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Maturnuwun ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba menyampaikan apa yang ditulis oleh Ustadz Kiai Haji Hafidz Abdurrahman yang terakhir nih. Nah, tentang bagaimana hukum pajak menurut Islam ini ya. Jadi beliau menulis ini berdasarkan nas-nas dan dari fatwa-fatwa ulama ahli fikih yang telah pernah dijalankan atau dilakukan. Nanti kita bandingkan dengan hukum pajak kita yang berjalan, gitu ya. Ringkasnya akan saya mengambil garis barisan ada dua kondisi. Yang satu ada yang setuju, ada yang tidak. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa selain zakat tidak ada pungutan, gitu. Nah, yang kedua itu memungut selain pajak boleh, tetapi ada syaratnya. Misalnya dalam kondisi perang, paceklik, kemudian peruntukannya juga. Nanti jangan bandingkan dengan pajak di negeri kita ya. Saya tidak dalam rangka mengolok-olok, tapi faktanya peruntukan pajak nanti juga beda. Pajak yang kalau menurut hukum Islam bagaimana, kalau ini bagaimana. Nah, kalau jenengan meresani dalam kondisi sekarang ini pajak dipukul rata ya. Yang kaya miskin kena pajak. Leres mboten niku? Leres. Ya. Nah, tapi kalau yang menurut hukum itu tidak, yang fakir tidak dikenakan pajak. Nah, saya tadi melihat statistik orang kaya di Indonesia tahun 2004 itu kelas menengahnya ini kalau minimal penghasilannya 6 juta. Tapi kalau menurut saya terlalu minim ya, harusnya dinaikkan lagi sehingga yang menerima itu zakat itu banyak. Oke. Itu kemudian kalau yang kita jalani itu hukum pajak
yang menurut hukum Belanda itu pukul rata dan semua kondisi, mau paceklik, mau kaya, pokoknya kenakan pajak, bahkan diunggahke. Jangan pernah ngitung ngiseng enggak kalau pajak PPN 10% dinaikkan menjadi 20%, yang kita terima kita naik berapa? 7,5%. Kok bisa ngono? Coba dari pabrikan terus distribusi ke agen berapa? Agen ke pengecer, distribusi yang sebelum pengecer ke apa? Grosir ya. Terus ke pengecer berapa? Pengecer baru ke kita, kena pajak apa terus itu. Kita kenanya 7,5%. Nggak bain-bain itu, jadi kan naik 2% ketok enteng. Tapi yang kita terima 7,5%. Itu faktanya. Baik, ya. Sekarang ini pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hukum pajak dalam pandangan Islam? Nah ini, apakah boleh atau tidak? Nah, jika boleh, apa kebolehan tersebut itu bersifat mutlak atau ada batasannya? Ya, nanti kita ikuti, tadi saya sudah matur ada 2 kelompok, nanti yang dipilih oleh yang Islam itu yang kedua. Boleh memungut selain zakat, tapi ada syaratnya dan kondisinya. Nah ini jawabnya gini. Para fuqaha itu ahli fikih ya, membangun argumentasi boleh dan tidaknya pajak berdasarkan asumsi. Apakah boleh mengambil harta dari kaum muslim selain zakat? Dalam hal ini ada 2 kelompok itu ya. Di mana-mana itu mesti ada yang ya selalu ada bandingan-bandingan gitu ya. Yang pertama, fuqaha yang menyatakan bahwa zakat yang merupakan satu-satunya harta yang boleh diambil dari kaum muslim. Ini ya. Nah, terus hukumnya mana? Ini dalilnya. Dalil mereka adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan seperti berikut nih. Laisa fi mali hatta siwajaka. Di dalam harta tidak ada hak lain yang wajib ditunaikan selain zakat. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah ini. Nah, penjelasannya gini. Di dalam nas tersebut dinyatakan dengan tegas selain zakat sama sekali tidak ada kewajiban harta yang harus ditunaikan oleh kaum muslim. Selain itu, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada nas yang menyatakan kewajiban harta yang lain selain zakat. Ya, kita ikuti berikutnya dalilnya apakah betul seperti itu. Nah ini. Adapun ada yang lain, maka setelah ditetapkan kewajiban membayar zakat, maka kewajiban ini telah membatalkan kewajiban membayar harta yang lain. Ini merupakan pendapat Ibnu Al-Arabi mazhab Imam Malik. Ya. Nih, ya yang pendapat pertama saya matur tadi bahwa selain zakat wis ra ono pungutan meneh gitu. Itu dalilnya tadi. Ya, terus hadis dari Ibnu Majah tadi ya. Yang kedua, ada fuqaha yang menyatakan bahwa selain zakat ada hak lain yang wajib dibayarkan oleh kaum muslim. Apa itu? Dan bagaimana? Yaitu pada saat terjadi penaklukan Islam yang dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Khalifah itu pemimpin ya. Kemudian Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman. Maka mulai muncul 2 kelas di masyarakat, yaitu kelas kaya dan kelas miskin. Nah tadi saya matur kalau kelas kaya itu ya definisinya beda-beda ya. Kalau kaya itu yang wis ora karuan hartanya ya. Ukurannya tadi ada 8 orang kaya terkaya di Indonesia itu duitnya ora karu-karuan lah gitu. Nah kalau saya sependapat kalau miskin itu ya pendapatannya
di bawah kelas menengah gitu. Kalau kelas menengah tadi menurut statistik itu 6 juta per bulan. Itu. Berarti kalau menurut Islam yang itu bebas pajak gitu. Kalau yang di kita wis ora miskin ora apa wis pokoke kental kabeh gitu ya. Nah, ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari menyerukan agar orang-orang kaya tidak menimbun hartanya setelah mengeluarkan kewajiban zakatnya serta membelanjakan hartanya di jalan Allah. Beliau berangkat dari firman Allah surat At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini putusan ayat ya, potongan. Walladzina yakjizunal dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, ini surat At-Taubah ya. Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka disampaikanlah kepada mereka azab yang pedih. Saya ingat dulu waktu diajarkan oleh guru agama waktu SD itu, orang-orang yang menumpuk emas itu tidak mensedekahkan di jalan emas, itu emasnya akan dicairkan, disetrikakan di wajahnya. Itu sebagian ini yang dimaksud azab pedih. Ini semacam ancaman gitu ya bagi orang-orang kaya itu yang tidak selain berzakat dia tidak menyampaikan hartanya untuk fisabilillah, maka ancamnya seperti itu. Nah, di antara pendukung pendapat ini adalah Imam Malik. Beliau menyatakan yajibu ala kaffatil muslimina fida'a asrahum wa in istaghraqa dalika amwalahum. Ya, artinya ini. Seluruh kaum muslim wajib menebus tawanan-tawanan mereka sekalipun itu benar-benar menghabiskan harta mereka. Nah, itu. Ini kenapa latar belakangnya kita juga harus kalau nanti ada terjadi di Baitul Mal itu krisis keuangan, itu kita baru boleh mengut pajak. Baitul Mal apa berarti? Tempat menanui harta ya. Kalau di istilah pemerintahan Islam itu Baitul Mal, kalau di kita mungkin Menteri Keuangan ya, sing duit gitu ya. Itu ya, ini begitu. Nih, kita ulangi, seluruh kaum muslim wajib menebus tawanan-tawanan mereka sekalipun itu benar-benar menghabiskan harta mereka. Betapa pentingnya kita ini ya tentang hal ini menebus tawanan. Nah, pendapat ini juga diikuti para tabi'in. Tabi'in itu tadi saya cari itu yang orang yang mengikuti ulama ya. Seperti An-Nakhoin, As-Sya'bi, Atok dan Mujahid. Di kalangan nasab Zahiri Ibnu Hasem Andalusi juga mendukung pandangan ini. Nah ini dari dua argumentasi yang di atas itu maksudnya sebelumnya yang pertama dia selain zakat wis ora kena ana pungutan meneh. Maka pendapat yang kedua yang lebih kuat. Selain itu, hadis yang digunakan oleh kelompok pertama menurut Imam An-Nawawi dan Al-Baihaqi terbukti lemah. Ini hadisnya lemah ya. Dengan demikian, pendapat yang pertama terbukti lemah dan tidak bisa diamalkan. Wis singkirke. Pendapat sing wong muslim hanya boleh memungut zakat dan selainnya tidak boleh tinggalkan ya. Karena itu mengambil harta kaum muslim selain zakat hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Boleh, tapi nanti berikutnya termasuk diantaranya adalah pajak gitu. Boleh nggih? Yang pertama
Yang selain zakat tidak boleh tinggalkan. Yang kedua, karena apa? Hadisnya lemah. Yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengambil harta dari kaum muslim selain zakat, hukumnya boleh. Boleh ya. Nih, termasuk diantaranya adalah pajak. Hanya saja, nah ini ada embel-embel nih. Hanya saja pajak ini diberlakukan dalam kondisi ketika Baitul Mal tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Misalnya perang, paceklik, itu bencana alam, force majeure. Itu ya, gitu. Jadi boleh memungut pajak tapi harus syaratnya. Tidak dalam setiap kondisi pajak dipungut terus. Di negeri Konoha itu pajak dipungut terus sih. Kemplang pegawai pajak sampai muasa Allah itu. Aduh lah itu, apakah yang seperti itu takwa? Bukan. Takwa adalah manut ya. Ya sedikit menyimpang dikit ya. Saya tadi pagi bahagia banget. Ngopo? Sholat subuh kita tanpa Pak Khalil memberi komando stop ya, penuhi stop ya. Itu jenengan sudah notok plak. Nah kalau sampai pemimpin bola-bali ngeleke itu sing kebangetan sapa? Kalau pemimpin itu wajib ngeleke. Kita itu sudah rata-rata 60 tahun tahu ya, tahu fikih tentang sholat itu. Kenapa ada? Oh itu disi. Jadi coba bandingkan. Kenapa seperti itu? Antara kepatuhan, takwa dan selera. Menangke mendi itu kalau selera dan kepatuhan terhadap Allah itu dimenangke mana? Dimenangke mana? Kepatuhan. Karena itu bagian dari takwa. Itu. Saya kemarin sampai Pak Margono itu ngerti kok. Pak Adri itu Ustadz Anam kalau ditanya tentang soft itu gimana? Sampai segitunya. Ya saya tidak berani ini ya minta batin-batin sambil berdoa. Wong-wong wis awake dhewe wis tuwa cukup umur meh kembali dalam husnul khotimah kok sik soft nggo dolanan, mbok wis maju plek gitu. Gitu ya, sambil nunggu datangnya imam gitu kita harus penuhi saya gitu. Itu indah banget itu. Apa meneh nek jejere ngene, sikil ketemu sikil, bau ketemu bau. Itu kehangatan seorang muslim dalam keakraban. Jenengan kira-kira sanggup gak ngelakoni seperti itu? Nggak usah yang takwa yang macam-macam dulu. Itu yang kecil-kecil itu ada dipenuhi. Yang ngapunten ya, saya terpaksa itu karena saya mengungkapkan rasa seneng. Kok dumanuti plek gitu. Ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini ya sedikit menyimpang dikit tadi saya sudah maturnya tadi ya. Tadi boleh memungut pajak tetapi harus kondisi Baitul Mal tidak mempunyai harta, tidak ada stok uang gitu. Gitu. Uang atau emas atau dirham. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu saat tahun paceklik. Nah ini saat terjadi kelaparan di mana-mana, beliau sampai menyatakan, "Lau imtadatil maja'atu lawazza'at kullah ja'iin ala baitin min buyutil muslimina innan nasallah yakhliquna ala insofi butunihim." Andai saja kelaparan ini meluas, aku akan membagi-bagi setiap orang kelaparan ini di setiap rumah-rumah kaum muslim. Sungguh orang tidak akan binasa karena perut-perut mereka sudah terisi. Maksudnya sungguh-sungguh dalam menangani kelaparan ini jangan sampai dia itu mati konyol kelaparan gitu ya. Nah dari sini Ibnu Hazm menyatakan, ini bukan Al-Quran ya. Wa fardun ala aghniyai min ahli kulli baladin ayyaqumu
bi fuqaraihim wa yujribuhum sultana ala dalik ilam takim zakatu bihim wala fi syairi amwalil muslimina bihim fayaqamu lahum bima yaquluna minal mautil aladillahi buddha minhu minal labasil lil siati wassoifi bimisli dalik wa bimaskanin yukhinuhum paman natori ya ini meripati berbuat. Nah ini artinya ini tadi ya, wajib bagi orang-orang kaya penduduk sebuah negeri untuk membantu orang kafir di kalangan mereka. Orang kafir aja dibantu itu. Kafir yang bagaimana nanti itu? Ya, oh fakir maaf ya. Dia berarti jenengan tidak ngantuk. Para penguasa wajib memaksa mereka untuk menunaikan kewajiban tersebut jika zakat tidak mencukupi. Nah nih boleh tapi ada if ya, apabila. Nah syaratnya harus dipenuhi ya. Mereka diberi makan dengan makanan pokok yang seharusnya gitu. Ya pokoknya kebutuhannya dipenuhi ya. Juga bagian untuk musim dingin dan panas yang seperti itu ya. Begitu juga tempat tinggal yang bisa melindungi mereka dari hujan. Intinya diselamatkan dari kelaparan dan kondisi fisiknya. Jangan sampai dia kedinginan, sampai kepanasan, dan jangan sampai hujan. Itu peruntukannya. Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin itu juga menyatakan wa ma'nahu annahu yajibu ala musiri mahuma wajada muhtajan ay yuzila hajatu fadlan an maliz zakati. Maknanya bagi orang yang berkelapangan, ketika dia menemukan orang yang membutuhkan, wajib untuk menghilangkan kebutuhannya ini ya, kebutuhannya atau orang yang membutuhkan selain dari harta zakat nih. Ya. Nah, terus penjelasan berikutnya, secara historis pada zaman khilafah itu sistemnya, kalau khalifah pemimpinnya, kalau daurah, kalau negara itu ya apa ya muslim ya, daulah ya, khilafah Abbasiyah ya. Saat Tatar menyerang wilayah Syam, Az-Zahir Baibaros bersemangat untuk memerangi mereka. Ya, ini kan ketika kita diserang ya, terus dan membutuhkan dana tidak sedikit untuk menyiapkan tentara dan membiayai pasukan, tetapi di Baitul Mal dananya tidak cukup. Ketika itu para ulama Syam mengeluarkan fatwa tentang kebolehan untuk mengambil harta zakat rakyat untuk membiayai tugas dan kewajiban tersebut. Nah ini, jadi tidak dalam kondisi rutin tahunan, kondisi normal aman, punguti pajak terus itu. Karena apa? Untuk membiayai negara selain pajak kan ada gitu. Itu di sini ya. Ini temporer nih sifatnya. Ini boleh mengumpul pajak ini temporer. Kondisinya pada saat kita perang gitu, mempertahankan sebuah negeri. Gitu ya, bandingkan itu ya. Bandingkan ini pernah dilakoni loh ini. Ya. Ini sejarah ini pernah terjadi. Pada zaman Yusuf at-Tasifin di Andalusia juga sama.
untuk menghadapi musuh dan mengerahkan pasukan dibutuhkan dana. Ya, ini catatannya ketika Baitul Mal tidak ada, kosong, duitnya minim, stoknya habis, lalu perang. Boleh ini fatwa ulama Syam itu membolehkan mengambil zakat, memungut harta dari orang-orang yang kaya ya. Namun Baitul Mal dananya tidak cukup. Karena itu beliau mengumpulkan para ulama dan qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim ya. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Al-Walid Al-Baji. Mereka sepakat mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mengambil harta kaum muslim untuk untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, ini ada catatan ini diperhatikan. Hanya saja kebolehan untuk mengambil pajak dari kaum muslim ini tidak bersifat mutlak. Mutlak itu terus ke, misalnya perang wis leren diteruske meneh mungute ya tidak boleh. Pajak liis boleh terus ke pajak ya tidak boleh. Tidak seperti di negeri Konoha ya. Melainkan melekat pada sejumlah syarat. Nah ini syarat yang pertama, saat negara tidak memiliki harta, tidak mencukupi kebutuhan, Imam Ghazali menyatakan annahu idza khalatil aidi minal amwali walam takfi amwalul masolihi kharajatil junudi tentara ya, wa khifa min tahdidil aduwi lil baladi au tamarrudi ba'dil juludi jaya lil hakimi farados soroibi ala agniya'i bima yakfihim tahammulan li akhwanis dororobni. Nah ini artinya gini, ketika tangan tidak mempunyai harta dan harta untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup untuk mencukupi pengeluaran tentara, sementara ancaman musuh terhadap negeri dikhawatirkan tidak dapat diatasi, atau terjadinya pembangkangan sebagian tentara karena tidak dibayar gitu, maka seorang penguasa dibolehkan untuk menetapkan pajak kepada orang kaya. Pajak kepada orang kaya ya. Pajak kepada orang kaya. Ini tidak ada orang selain yang disebutkan orang kaya. Jadi mungut pajak itu nganggo wong kaya. Tidak, di sini semua kondisi pungut pajak. Coba misalnya, contohnya teman kita atau saudara kita itu putranya Bu Aum yang suka itu mengamankan berapa penghasilnya dia. Tapi karena dia punya motor, kudu bayar pajak. Gitu. Ini di sini beda ini. Di sini beda ini. Atau terjadinya pembangkangan sebagian tentara. Kalau di medan perang, tentara suplai logistiknya, terus orang nyekel duit, keluarganya ditinggal perang, tidak ada yang menjamin. Nah ini kemungkinan terjadi pembangkangan. Wah, untuk itu, maka untuk mengatasinya, maka dibolehkan untuk menetapkan pajak kepada orang kaya. Gitu. Dengan apa yang bisa mencukupi, ini sebagai kaidah mengambil bahaya yang lebih ringan daripada dua bahaya. Kalau tidak kita mengatasi, misalnya terjadi pembangunan, terjadi kemiskinan karena pajak rumus, kita tidak mengatasi, maka kita akan mendapatkan bahaya yang lebih berat. Maka ini di kaidah sini sebagai kaidah mengambil bahaya yang lebih ringan. Intinya menyelamatkan dari potensi tentara membangkang, kalah perang, gitu.
terus kelaparan jadi mati tadi yang disebutkan itu seperti itu. Ini boleh alasan ini untuk memungut pajak bagi orang kaya. Ya. Nah, yang tadi yang pertama ya. Terus yang kedua, syarat yang kedua, harta pajak dipungut dari muslim laki-laki dan sesuai kemampuan. Ini selain orang kaya, ini ada, tidak langsung dipukul rata. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dolama mu'ahadan au kallafuhu fauqa tokotihi fa'ana haji juhu yaumal kiamah. Nih ya, bagaimana nanti. Siapa saja yang mendolimi orang kafir mu'ahad atau membebani dirinya melebihi kemampuannya, maka akulah yang akan menjadi penuntutnya kelak di hari kiamat. Kafir mu'ahad itu yang gimana? Jadi orang kafir yang beragama bukan Islam tapi diizinkan sudah menjabat persetujuan tinggal di negeri Islam, itu saja tidak boleh didolimi itu dulu. Itu apa meneh wong muslim sing kafir, muslim sing fakir. Ini loh, siapa saja yang mendolimi kafir mu'ahad atau membebani dirinya melebihi kemampuannya, maka akulah yang akan menjadi penuntutnya kelak di hari kiamat. Siapa aku itu? Rasulullah ya, itu terhadap orang kafir itu seperti itu, kita tidak boleh berlebihan gitu. Apa meneh nanggon orang fakir yang miskin, gitu ya. Maka dengan Islam itu kita adalah diselamatkan dunia itu dengan Islam. Koyong ini adilnya gitu ya. Begitu indahnya Islam itu. Gini apa mboten? Astagfirullahaladzim. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, ini hampir sama mirip, man dolama mu'adhadan au anqasahu au kalafuhu fauqa taqitihi au ukhida minhu syai'un bi ghairi thayyibi nafsin fa'ana haji juhu yaumal qiyamah. Ini yang satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berikutnya yang satunya dari hadis riwayat Al-Mundiri. Siapa saja yang mendolimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya atau membebani dirinya melebihi kemampuannya atau diambil dari dirinya sesuatu tanpa kerelaan hatinya, maka akulah yang akan menjadi penuntutnya kelak di hari kiamat. Tadi sudah syarat pertama, sudah syarat kedua, sudah berikutnya nanti ada syarat yang terakhir. Nah, ini penjelasannya. Jika terhadap kafir mu'ahad yang notabene bukan warga negara Islam, tetapi hanya mereka yang terikat dengan perjanjian dengan negara Islam saja, maksudnya boleh tinggal di situ. Orang kafir mu'ahad saja tidak boleh didolimi ya, dan membebani dengan beban yang melebihi kemampuannya, apalagi terhadap ahlus zimah. Ini zimah tadi sudah saya jadi warga yang aslinya, dan kaum muslim yang menjadi warga negara Islam. Karena itu tidak boleh memungut pajak kecuali dari kaum muslim laki-laki dan mampu. Ya, mampu itu diidentikan kaya ya, mampu kaya, bukan dari nah ini dipertegas ini, bukan dari semua warga negara. Bandingke saiki hukum sekuler dengan hukum yang pernah ada dijalankan dengan sistem khilafah. Faktanya gitu, bukan dari semua warga negara.
Dan ini telah pernah berjalan. Gitu ya. Nah, berikutnya, karena itu Khalifah Umar pernah menanyakan kepada pejabatnya ketika datang menghadap kepada beliau membawa harta dan dari berbagai wilayah. Nah, inilah adunnukum ahlaktum munasa qalu la wallahi ma akhadna illa ahwan sofwan kola. Ini tanya lagi Umar, bila sautin wala nautin. Mereka menjawab kola kolu naam. Ya, terus dia tanya lagi Umar ini, kola alhamdulillahilladzi lam yaj'al dzalika ala yadayya wala fi sultani. Ya. Nah, ini Umar ketika dibawakan harta banyak oleh seseorang yang menghadap dia, begini, sungguh aku benar-benar menduga bahwa kalian telah membinasakan rakyat. Ya. Mereka menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak mengambil harta ini kecuali dengan sukarela dan dari sisa-sisa. Khalifah Umar bertanya lagi, tanpa paksaan maupun iming-iming, tanpa paksaan atau iming-iming, kira-kira kita nek nggon kene sing berlaku piye? Misale kene kowe tak kei jabatan menteri. Ya, itu termasuk iming-iming ta? Engko tak dadekke bupati. Kene kan gitu. Mereka menjawab benar. Khalifah Umar berkata lagi, alhamdulillah, Tuhan yang telah menjadikan semua itu tidak berada di dalam tanganku dan bukan dalam kekerasanku. Ini berarti Khalifah Umar itu lega karena bukan karena takut sama Umar, juga karena Umar kan orangnya terkenal tegas ya, tegas tapi tegasnya benar, orang tegas misalnya mengira, nah itu bukan yang seperti itu, tegas ya. Ini di sini dia mengatakan gini, alhamdulillah Tuhan yang telah menjadikan semua itu tidak berada di dalam tanganku dan bukan dalam kekerasanku. Ini penting. Ketika seseorang datang tanpa apa-apa, gitu, tanpa kepentingan apa-apa, kok nggowo harta, ini dia diklarifikasi. Itulah seorang pemimpin yang patut dicontoh di kita. Karena gini awake dhewe kira-kira piye? Ya, kita ngikuti Umar sajalah insya Allah. Kalau kita pernah melakukan kekeliruan ya kita membaca ini. Ini perlu diklarifikasi. Jadi misalnya ini gue apa? Misalnya kita diberi ya sesuatu. Seperti kemarin ya kita diberi zakat oleh keluarga almarhumah Ibu Nikeng, insya Allah barokah. Saya klarifikasi ini terus dari bapak siapa? Oh keluarga ini. Ini peruntuknya apa? Untuk masjid Pak, untuk pembangunan masjid atau kepentingan masjid. Alhamdulillah. Nah dia memang tujuannya begitu ya, hanya semata-mata menjalankan perintah. Baik. Nah yang ketiga, tidak dipungut melebihi kebutuhan. Ya sak cukup wae. Tadi saya matur di depan. Nek wis cukup ya wis. Ora terus ditumpuk. Nah, ini ada yang sedikit mirip gini. Nanti Pak Muti mungkin bisa mencari kitabnya yang itu, Hiburan Mukmin. Salah satu situ disebutkan gini. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya yang banyak itu dengan menyembelih kambing, seekor kambing dimakan karena ya mukjizat Rasulullah ya. Kambing itu bisa dimakan oleh orang yang tamunya Rasulullah itu. Turah terus dibawa nenggone pengasuh anak yatim. Kalau kita dalam hati kita, wah mesti ditampani kan gitu ya. Wong jenenge pengasuh yatim itu kondisinya seperti itu, serba ngepas gitu. Sing nggo saiki
sing sesuk urung mesti, kadang-kadang minim. Nah itu kondisi gitu yang ya memang ada pengasuh yang yatim yang turah-turah. Tetapi apa bilang yang dikatakan oleh pengasuh yatim itu, dia menolak, nggak mau diberi daging sama yang turah itu, nggak mau. Apa alasannya? Saya sudah cukup semua untuk itu, sudah cukup untuk besok. Jawabannya ngeri meneh. Sing jamin sesuk isih urip sapa? Luar biasa kan itu. Nah, kita kira-kira sampai ke sana belum itu, kita malu kadang-kadang. Kadang-kadang malu. Saya sering menegur istri saya. Mbok iki panganan-panganan iki mbok dikeke muridmu kono, Bu. Mbok dekemi dhewe diwadhe nang kulkas terus bar-bare jamur. Nah, itu kita kadang-kadang malu nek kira-kira nang omah cukup ya wis ngono gitu. Tapi saya belum ngomong gitu ya. Artinya ini loh, malu tadi loh. Sebetulnya dia sungguh butuh, tapi ketika sudah cukup dia menolak gitu. Alasannya sangat tajam itu. Sing nggo sesuk iki, sing jamin sesuk aku urip sapa? Itu loh. Masya Allah. Nah kita lanjutkan ya itu ya. Saya tadi ini loh. Dalam rangka menggaris bawah ini tidak dipungut melebihi kebutuhan gitu loh. Nah, dalam pengembangannya ya kita tidak menerima terus gitu loh. Dan harta yang didapat digunakan untuk kemaslahatan publik seperti pengeluaran untuk fakir miskin dan ibnu sabil yang harus dipenuhi dari pos zakat di Baitul Mal, tetapi tidak ada pos zakat, tidak ada, maka dibolehkan memungut selain zakat. Begitu juga untuk membayar gaji tentara, membayar perang, alutsista, kemudian yang dibutuhkan. Nah, perang itu juga butuh senjata, butuh amunisi, kemudian gaji tentara dan logistik, gitu. Termasuk pembukaan jalan dan rumah sakit dan lain-lain yang jika tidak diwujudkan bisa menyebabkan mudorot bagi rakyat. Termasuk gaji pegawai, kodi hakim, pegawai, kodi hakim, terus guru dan lain-lain. Ini hukumnya wajib bagi kaum muslim untuk diwujudkan. Karena itu untuk membiayainya semua itu juga merupakan kewajiban mereka. Inilah hukum tentang pajak dan bagaimana ketentuannya menurut Islam ya. Semua itu telah diatur sedemikian rupa oleh Islam dan dibahas oleh para ulama pada masa lalu. Itu sampai itu. Nah sekarang jenengan sudah mendapat paling tidak informasi, walaupun informasi ini minim ya. Nanti ini referensinya banyak ini. Ada kitab-kitabnya kalau mendalami seperti itu. Yang penting bagi kita adalah bisa membedakan. Yang pertama, jadi intinya yang pertama adalah sudah dibandingkan antara pendapat pertama yang selain zakat tidak boleh mengut pajak itu sudah gugur karena hadisnya lemah. Yang kedua, ini yang dibolehkan oleh hukum Islam mengambil pajak selain zakat, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau kita dalam kondisi darurat. Darurat itu apa saja? Paceklik yang berkepanjangan, kemudian ada mempertahan sebuah negeri, kita membekali tentara, beli amunisi dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai kondisi darurat itu ya selesai lagi, tidak ada pungutan pajak lagi. Kemudian yang terakhir pajak itu tidak dipukul rata oleh setiap penghuni negara. Yang kaya, yang laki-laki, yang mampu.
Kalau yang kafir saja yang mu'akhad itu kafir yang diizinkan boleh tinggal di luar negeri aja, kita tidak boleh berlebihan dalam memunggutnya. Itulah keadilan yang Islam. Nah, ya tidak, ya pokoknya jangan nanti bandingi dewi lah. Nah, terus piye? Lah aku piye sekarang tri? Aku urip nanggo negara sing nganggo hukum pajak. Lah kita kan namanya keterpaksaan. Kan gitu, dipaksa. Nah kalau kita tidak nurut itu kan melanggar menurut hukum ini, hukum yang di negeri itu. Kalau kita tidak membayar pajak malah kena denda, kan gitu. Ya, kita terpaksa gitu, dalam terpaksa ya boleh manut. Ya, tapi kita sudah bisa membandingkan, kita mengamati, coba sedikit-sedikit kita mencari tentang hal-hal yang itu. Terus nanti ada pendalaman lagi. Terus sing pegawai pajak sing koyok ngene iki hukumnya piye gitu. Nanti pada season berikutnya. Gitu. Ini sungguh terjadi ya, dan sudah saya menangis sendiri. Teman taklim saya masih muda ya Pak Di ya. Namanya Ustadz Supri. Dia pegawai pajak. Pak Tri, saya mau keluar 3 bulan lagi. Lu sudah ngasih pajak jenengan sih muda kok gitu. Dia mesem-mesem gitu. Mungkin dia sudah tahu ya, tahu ilmunya dan potensi resiko besar yang akan dia terima kelak kalau dia meneruskan mencari mata pelajaran melalui itu. Gitu. Nah yang seperti itu nanti kita pelajari. Terus ya ini baru kulitnya ya. Mudah-mudahan ada apa yang kami sampaikan ini semata-mata kita belajar mencintai sesama muslim, menyelamatkan sesama muslim. Potensi-potensi apa yang kita tidak terasa kadang-kadang melanggar, potensi apa yang tidak terasa kita mendapatkan reward pahala yang besar tapi kita belum memaksimalkan. Begitu ya. Ya, apabila di dalam menyampaikan ada kebenaran itu hak mutlak dari Allah, saya hanya menyampaikan, dan apabila ada tutur kata yang menyimpang dari apa yang saya sampaikan, itu adalah mutlak dari kesalahan kami sendiri. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan. Oh ya, saya akan sedikit menyampaikan ini. Saya pernah 3 kali jatuh di masjid goro-goro udan. Ya, goro-goro udan. Itu yang pertama di situ zamane Pak Sadeli, tiba buku malah dunake ora ikhlas. Loro nek dituruti. Nek dituruti ora ikhlas, ora ikhlas apa. Tapi ya wis lah wong sing ngendika wong tua juga imam ya. Terima. Kemudian yang kok sih ngomong tiba diceritake ini nanti ini. Terus medun di undang-undang itu tiba payungan mangin banget kan gojekane tiba. Des. Yang ketiga kemarin kesempoknya bokongnya si loro Pak Udi. Itu setelah saya analisa, ketika sebelum kita turun tangga itu tidak boleh tegak gini, harus bungkuk gini ya. Jadi ada keseimbangan kalau tegak gini, tungkae rata gitu. Nah mesti pada potensi kepleset rono. Duk ini seluruh banget ini. Nah tapi yang penting ini, apakah ketika mendapati cobaan musibah itu kita sempat ngomong kalimat thayyibah? Kemarin saya tidak sempat itu. Begitu mapat itu rasa la ilaha illallah tidak. Muhammad Rasulullah tidak bisa. Bisanya setelah sadar itu baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Maknanya apa? Padahal tiap hari ketika Ustaz Kalim membaca apa? La ilaha illallah, saya selalu mengikuti 5 waktu. Artinya apa? Berarti frekuensi zikir kita itu kurang. Dan mungkin kita belum bersih benar. Masih kecipratan maksiat. Coba kalau misalnya aku tiba la ilaha illallah mati, enak banget kan itu. Nah itu yang perlu dilatih ini ya. Jadi maknanya saya ngomong ke tiba itu bukan pamer kesusahan, tidak. Tapi ada di balik itu. Posisi ketika dia musibah kita ingat Allah gitu loh. Gitu nggih.
mungkin ini yang perlu kita asah lagi, kita pertajam lagi. Maka tidak pernah henti-hentinya kami ayo podo tadarus meh Ramadan gitu. Kemarin saya kirim itu yang juara dunia yang dari mana? Sulawesi ya, muda juara dunia. Juara dunia nomor 1 Korea MTQ. Tapi bukan juara dunia korupsi nomor 3. Itu coba bandingkan dua kondisi yang ekstrim ngerokok dan ekstrim surga itu ya. Saya tidak ngomong ini fakta loh. Nah, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.